warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, kita lanjutkan surat ke-84, surat Al-Insyiqaq. Ya, nama Al-Insyiqaq diambil dari kata yang ada pada ayat pertama yang artinya terbelah. Sudah ketemu Bapak Ibu? Ayat 1 sampai ayat 5 itu menggambarkan situasi kondisi ketika terjadi yaumul qiyamah. Kemudian ayat 6 sampai ayat 9 itu gambaran orang-orang yang iman amal soleh, menerima catatan dengan tangan kanannya yang serba menyenangkan. Nah, berikutnya nanti ayat 10 sampai ayat 14 itu gambaran sebaliknya. Memang Al-Quran biasa dalam memaparkan, dalam menjelaskan itu selalu dihadap-hadapkan. Setelah yang kanan dulu, baru yang kiri, bisa juga yang sebaliknya, supaya kita yang membaca itu mudah memahami, supaya betul-betul bisa membandingkan, tahu perbedaan satu dengan yang lain. Nah, secara garis besar seperti itu. Hanya satu, tidak sama unsakot, apabila langit terbelah. Di banyak ayat yang namanya langit itu Allah ciptakan luar biasa kokohnya. Tapi sampai saatnya nanti itu insyaqqa akan berbelah. Wa adzinat li rabbiha wa huqqan. Dan langit itu patuh kepada Tuhannya yang memang semestinya harus patuh. Wa idzal ardu muddat, dan apabila bumi akan diratakan. Di banyak ayat yang lain disebutkan bahwa
di bumi itu Allah menciptakan keteraturan yang luar biasa. Ada namanya gunung itu sebagai pasang, gunung sebagai pakunya bumi, supaya bumi ini ada keseimbangan, tidak mudah goyah. Tetapi pada saat nanti yang namanya bumi itu mudah diratakan. Wa'alqat wabiha watahawat, dan memuntahkan apa yang ada di dalamnya, kemudian menjadi kosong. Nah, jadi yang namanya bumi ini penuh dengan berbagai macam tambang, berbagai macam kekayaan, berbagai macam isinya. Tapi nanti akan dimuntahkan semua ketika terjadi yaumul qiyamah. Ya ayyuhal insan, wahai manusia, innaka katibun ila rabbika, sesungguhnya kamu telah berusaha dengan sungguh-sungguh, dengan kuat tenaga, ila rabbika, kepada Tuhanmu, katkan wamula ini, dan pasti kamu akan dapat menemuinya. Nah, menemuinya kapan? Ya, ketika nanti sudah yaumil akhirah, ya akan ketemu pada Allah itu. Fa'amma man utiya kitabah ini, adapun orang-orang yang diberi kitabnya di sebelah kanannya, falyuhasabu hisaban yasira, maka niscaya dia akan diperiksa dengan sangat mudah, yasir. Ya, jadi pasal yuhasabu hisaban yasira, banyak kalau ila ahli masrur, dan dia akan kembali kepada kaumnya yang sama-sama beriman dengan gembira ria, masrur. Jadi menerima catatan seluruh amal kebaikan di dunia serba baik serta menyenangkan, kembali kepada saudara mukmin-mukminat, pada keluarganya bercerita. Itu biasanya kalau di dunia ini saja, kalau misalnya itu akhir semester dapat buku rapor, rapornya bagus sekali, tidak ada warna merahnya, jadi senang tuh kan? Kecuali kalau orang punya kelainan, kalau rapornya warnanya ada merah, ada hitam, itu malah senang. Itu pengecualian. Nah, tapi pada umumnya senang sekali ketika rapornya itu tidak ada merahnya. Jadi raportnya itu luar biasa baiknya gitu. Berarti sukses luar biasa. Nah, itu saling kembali kepada sesama orang beriman, pada keluarganya, kemuliaan dan seterusnya. Nah, ini karena iman dan amal solehnya. Kemudian ayat 10 sampai ayat 15 kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Wa amma man utiya kitabahu wara'a dhahri. Fasawfa yad'u thubura.
kitabnya dari belakang. Waroma dobri, dari belakangnya. Nah, falsafah yata'un tubur, maka dia akan berteriak, ya, celakalah aku, kaget menerima raportnya. Karena ketika di dunia tidak yakin, tidak percaya ada kehidupan setelah mati, maka ketika terjadi yaumul ba'ats, dibangkitkan, dikumpulkan di mahsyar, sama kaget semua. Lebih kaget lagi ketika menerima buku laporannya dari arah belakang, berteriak, ya da'u tubur, celaka aku. Sesungguhnya dia dahulu ketika di dunia itu biasa berpunya-punya kesana kemari, ya, di kalangan sesama mereka. Ya, innahu kana fi ahlihi masrura. Ya, berpunya-punya, tidak mau menyiapkan hidup di akhirat, tidak mau memahami bagaimana hidup di dunia menurut tuntunan Allah untuk menyiapkan besok di alam akhirat. Maka innahu dhanna kama yakur, sesungguhnya dia itu yakin bahwa dia sekali-kali tidak akan dikembalikan, tidak akan diminta pertanggungjawaban. Jadi ketika dunia mereka sama sekali tidak ada kepercayaan kalau akan ada hari kebangkitan, kalau ada pertanggungjawaban amal. Makanya tidak mau menyiapkan diri, seluruh hidupnya hanya untuk dunia. Nah, maka karena innahu dhanna alla yakur, karena mereka yakin tidak akan ada kebangkitan, akan dikembalikan. Nah, bala inna rabbahu kana bi basira. Nah, yang benar sesungguhnya Tuhannya selalu basira, maka melihat seluruhnya itu ada catatan oleh malaikat. Nah, seluruh catatannya diberikan pada yang hisab itu, pada yang mizan. Berikutnya 16 sampai 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fala uqsimu bis safaq. Fala uqsimu bis safaq. Wal laili wa ma wasaq. Wal laili wa ma wasaq. Wal qamari idza intasaq. Wal qamari idza intasaq. Wa
bersama dengan ciptaannya untuk menunjukkan keagungannya, menunjukkan maha kuasanya. Fala uksimu bisafak. Maka sesungguhnya aku uksimu, akunya kembalinya kepada Allah. Sesungguhnya Allah bersumpah dengan cahaya merah di waktu senja, di safak. Walaili wama wasa. Dan demi malam apabila telah diselubunginya, sudah gelap gulita. Wal qamari idza tasak. Dan demi bulan apabila sudah menjadi purnama, sudah memantulkan cahaya dari matahari terang benderang. Latarkabuna tobakokan tobat. Sesungguhnya kamu melalui tingkat demi tingkat, tobakokan tobat. Ya, mulai dari ada namanya nutfah, ketemu ovum, menjadi apa itu segumpal darah. Jadi masih kecil, kira-kira sedikit jagung kan. Terus dalam proses 4 bulan di dalam rahim, ditiupkan ruh, mengadakan perjanjian dengan Allah gitu. Nah, terus semakin sempurna, begitu menjelang kelahiran, ya itu sudah Allah memudahkan kelahirannya. Jadi kepalanya sudah muter secara otomatis, itu dari sistem keteraturan di dalam sistem. Itu rata-rata ibu-ibu bersalin itu 80% juga tidak perlu pertolongan dokter. Ya, persalinan secara normal. 15% itu kira-kira perlu pertolongan. Yang kira-kira perlu tanda serius kira dari 5%. Itu nanti terus lahir, mulai tumbuh, kembang, proses penyempurnaan, ya, terus dewasa, terus pertanggungjawaban seluruh perbuatannya karena sudah balik, masa yang produktif. Nah, nanti setelah sudah sampai puncaknya, terus menurun, akhirnya kembali pada Allah. Itu tobat dengan tobat, ya secara bertahap, seperti itu. Pamalatun la yu'minu. Mengapa mereka tidak beriman? Padahal ada sistem ketataran demikian rupa, tetapi mengapa tidak beriman? Baik al Quran, dan apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, ya, layak judul, mereka tidak bersujud, tidak mentaati, tidak mengikuti. Memang ini ada berbagai pemahaman. Nah, juga dipahami kalau baca Quran yang ada kata-kata yang jujur, itu dia juga ada yang jujur, yang sujud sapi, nah sujud yang apa? Ya. Tapi ada juga yaitu sunnah, dia tidak melakukan sujud, tapi makna yang lebih menurut keseluruhan. Ya sebetulnya Quran itu dipahami kemudian diamalkan. Sujud dalam pengertian menghambakan diri kepada Allah. Jadi dengan dibacakan, itu kalau bahasa Arab kan begitu dibacakan Quran paham maknanya. Enggak seperti kita. Nah kita itu dari membaca sampai pemahaman kan perlu beberapa tahap itu. Ya. Seringkali paham makna per kata, per kalam, per ayat itu juga tidak tahu konteksnya, nggak mudah juga memahami. Makanya perlu tahu konteksnya, bagaimana ayat Al-Quran itu turun gitu, dan bagaimana apa implementasinya yang sekarang gitu. Maka bagaimana Qur'anul Quran la yasjudu. Nah, maka ketika dibacakan Quran, mereka tidak bersujud.
artinya tidak mengikuti apa yang dituntunkan oleh Al-Quran. Dan sering saya berikan contoh yang sederhana. Jadi misalnya dapat surat dari Raja Saudi, suratnya itu intinya dia diundang untuk dikasih hadiah untuk haji, maka semua sudah disediakan. Kebutuhan di sana termasuk untuk transportasi semua disediakan. Cuma suratnya ini pakai bahasa Arab, cuma dibaca dihafalkan terus itu, dibaca dihafalkan, nggak mau ngerti isinya. Yang seharusnya dia paham isinya, dia segera diurus. Segera diurus bagaimana persiapan haji, kemudian mau dikirim uang, terus bagaimana cara mengambilnya. Tapi karena nggak paham, cuma dibaca dihafalkan terus. Sampai waktunya haji tiba, ya dia nggak ngerti. Sampai haji selesai nggak ngerti. Itu sama dengan Al-Quran ini sebagai petunjuk hidup, pedoman hidup, ketentuan hidup, cara-cara hidup di dunia. Cuma dibaca dulu nggak ngerti isinya. Ngerti waktunya hidup sudah habis, tetap aja nggak ngerti cara hidup menurut Quran. Nah, gimana kira-kira itu nanti? Ya. Baladina kafaru yukadzibun. Bahkan orang-orang kafaru, orang kafir, ya yukadzibun, mendustakannya. Memang sudah jodohnya orang kafir dengan mendustakan. Orang kafir kok nggak mendustakan, itu namanya nggak kafir kafirnya. Jadi harus ya nggak setengah-setengah kafirnya. Ya. Maka yukadzibun. Wa a'lamu bima yu'un. Orang Allah itu mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Segala macam rencana jahat, penyakit hati, segala macam itu semua Allah mengetahui. Bima yu'un, apa yang ada di dalam hatinya. Fafasiru bi'adzabil alim, maka bilang kabar gembira bagi mereka azab yang pedih. Ini gimana? Mau azab yang pedih kok kabar gembira? Ya kan? Kabar gembira itu kan misalnya ya dapat hadiah, dapat door prize, dapat apa gitu ya. Ini kabar gembira kok apa itu? Kabar ya siksa yang pedih. Ya. Semuanya dapat azab yang pedih. Illa ladzina amanu wa sholihat, kecuali orang-orang yang iman dan amal saleh. Yang iman dalam maksudnya lahum ajrun ghairu mamnun. Bagi mereka yang ajrun pahala yang tiada putus-putusnya, yaitu berada di dalam surga yang khalidina fiha abada. Ayat semacam ini sangat banyak. Tetapi kenapa yang diyakini oleh umat Islam mayoritas punya kepercayaan bahwa orang masuk surga itu bukan karena iman dan amal soleh, dan orang masuk neraka bukan karena perbuatannya. Nah, betapa banyak yang punya keyakinan seperti itu. Nah, nanti kalau ditakdirkan masuk surga, dengan sendirinya masuk surga. Kalau ditakdirkan masuk neraka, mau rumahnya dekat masjid pun, ya nggak ikut kajian gitu. Nah, itu seakan-akan manusia ini apa ya, tidak memiliki kesempatan untuk memilih pilihan. Pada itu Allah membentangkan dua jalan. Ya, jalan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, karena jalan ke surga. Dan jalan sebaliknya yang tidak mengikuti Quran dan Sunnah. Ya, makanya ini orang masuk surga itu karena ajrun pahala iman dan amal soleh, tidak ada yang gratisan. Jangan katakan itu bolak-balik wah di Quran balik ke masjid, kalau nggak
surga juga bakal masuk surga. Nah, misalnya walaupun saya itu sudah sejahat-jahatnya orang kan ditakdirkan untuk bisa masuk surga gitu. Kalau pas sudah melaksanakan takdirnya gitu. Nah, ini memahami takdir yang seakan-akan itu manusia tidak memiliki kesempatan untuk memilih. Nah, asik gitu. Nah itu sudah selesai pemahaman secara singkat surat Al-Insyikok.